Shalom buat semua pemirsa program Wake Up Call. Ngopi aja, ngobrolin Yes. paradigma kerajaan. Mari kita berikan aplaus. Malam ini kita mau wake up call buat gereja Tuhan di Indonesia, di Malaysia, di Belanda, di Australia, dan di seluruh dunia. Malam hari ini saya dan teman-teman dari The X Team 5G, kami hadir untuk ngobrolin paradigma kerajaan mengenai 8 karakteristik gereja yang sehat dan bertumbuh. Yang saya bahas ini adalah hasil riset dari Christian Sword. Hasil risetnya sebetulnya sudah cukup lama ya, tapi saya yakin bahwa masih relevan sampai hari ini. Nah, apa saja 8 karakteristik itu? 8 karakteristik gereja yang sehat dan bertumbuh oleh Christian Sword. Nah, Christian Sword ini dengan tim penelitiannya, mereka melakukan riset terhadap 1000 gereja di 5 benua. Mereka ingin cari tahu apa sih sebetulnya prinsip kunci daripada gereja yang sehat dan bertumbuh. Mereka tidak berfokus kepada gereja yang sempurna, karena memang realitasnya tidak ada gereja yang sempurna, ya kan? Tapi banyak gereja itu fokusnya kepada apa misalnya? Kepada jumlah, ya kan? Fokus daripada banyak gereja adalah jumlah. Gereja yang bertumbuh itu identik dengan jumlah kehadiran di hari Minggu atau jumlah jemaat. Kalau jumlah jemaatnya 500 ribuan, dianggap gerejanya, wow, gerejanya bertumbuh. Tapi kalau gerejanya jumlah kehadiran atau anggota jemaatnya di bawah 100, masih dianggap sebagai gereja yang belum bertumbuh. Ya, ini yang ada di dalam banyak sekali pemikiran orang tentang gereja yang bertumbuh itu adalah jumlah. Tapi apakah benar gereja yang sehat dan bertumbuh itu diukur dari jumlah? Ternyata, mari kita lihat hasil penelitian daripada Christian Schwartz dan timnya. Mereka menemukan bahwa di dalam gereja yang disebut sehat dan bertumbuh, ya, ada 8 karakteristik ini. Nah, mari kita perhatikan 8 karakteristik ini, lalu kita coba melihat di dalam komunitas hidup berjemaat kita, atau tempat di mana kita bergereja, atau tempat di mana kita menggembalakan. Apakah 8 ciri ini ada atau tidak? Atau mungkin hanya ada 1, atau mungkin ada 7, atau mungkin ada 4, ada 3. Ya. Nah, mungkin Anda bertanya, Pak, sebaiknya berapa karakteristik yang harus ada di gereja kita baru disebut gereja itu sehat dan bertumbuh? Ya, kalau 8-8-nya ada, itu berarti gereja kita udah wow, luar biasa, excellent, sehat dan bertumbuh. Ya, oke, saya bahas satu-satu dulu ya, secara cepat. Di dalam gereja yang disebut sehat dan bertumbuh itu, karakteristik pertamanya adalah kepemimpinan yang memberdayakan, empowering leadership. Apa maksudnya kepemimpinan yang memberdayakan? Yaitu fungsi dari gembala khususnya itu adalah memampukan jemaat-jemaatnya untuk melayani. Fungsi dari gembala adalah sebagai equiper yang melatih dan melengkapi jemaat menjadi leaders. Ya, jadi fokus dari gembala sebetulnya bukanlah kepada perawatan domba itu satu-satu, tetapi bagaimana gembala itu memberdayakan pemimpin-pemimpin sehingga dia memproduksi pemimpin-pemimpin, dia memproduksi gembala-gembala yang lain. Ya, apakah ini ada di gereja kita? Nah, mari kita evaluasi. Atau kelihatannya gembala Superman. Jadi semuanya gembala ya. Semua urusan apapun adalah gembala. Jemaat jadi penonton saja. Jemaat tidak diberdayakan. Atau
gembala hanya sekedar berkhotbah di hari Minggu, ya kan? Dan gembala tidak punya pemuritan kepada jemaatnya untuk dilatih menjadi pemimpin-pemimpin. Tidak ada pelatihan-pelatihan yang sistematis kepada jemaatnya untuk menjadi leader, jadi pemimpin. Ya. Nah, mari kita evaluasi. Apakah gembala mempercayakan orang-orang di bawah yang dia latih menjadi pemimpin itu untuk mulai jadi pemimpin, mulai melayani pada bagian-bagian, pada departemen-departemen yang ada dalam gereja, atau semuanya masih fokus, dominan, dikuasai oleh gembala? Oke, mari kita evaluasi. Ini adalah karakteristik yang pertama dari gereja yang sehat dan bertumbuh. Ya. Yang kedua, pelayanan yang berorientasi pada karunia, gift-oriented ministry. Gift-oriented ministry. Apakah di gereja itu diajarkan tentang karunia-karunia dan fungsinya? Apakah di gereja itu ada satu atmosfer pengembangan karunia-karunia? Adakah secara sadar dan sengaja gembala itu memberi rasa aman kepada jemaat untuk mengembangkan karunia-karunianya? Nah, yang saya mau tambahkan di sini, yang kelihatannya tidak muncul pada penelitiannya Christian Schwartz atau tidak menjadi rekomendasi dari Christian Schwartz, adalah bukan sekedar karunia, tetapi bagi saya, gereja yang sehat dan bertumbuh adalah gereja di mana gembalanya membantu jemaat menemukan callingnya, menemukan panggilannya, dan jemaat dilatih dilengkapi untuk berfungsi maksimal di dalam panggilannya. Ini yang saya tambahkan, oke? Apakah ini ada di gereja saudara? Ya, atau malah gembala merasa Anda jadi pesaing ketika Anda muncul dengan karunia-karunia, dengan pelayanan yang luar biasa, dengan panggilan yang luar biasa, terus di-cut, dibatasi, dihalangi oleh gembala. Ya, that's the fact that many pastor like that. Itu fakta bahwanya gembala seperti itu, saudaraku. Ya kan, nggak aman, saudaraku, kalau lihat, wah, murid-muridnya atau jemaat itu ya bisa dipakai Tuhan, saudara-saudara. Atau mungkin ada alasan yang lain. Jangan terlalu pakai karunia-karunia lah, nanti bisa sesat. Atau mungkin ada yang berpikir karunia-karunia itu sudah berakhir, itu di zaman gereja mula-mula, sekarang sudah tidak ada lagi. Oke. Nah, gift oriented ministry ini juga berarti memberdayakan semua potensi, talent, karunia yang ada pada jemaat untuk memperbesar kerajaan surga. Oke, ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga yaitu kerohanian yang haus dan penuh antusias, passionate spirituality. Nah, apakah di gereja kita, wah, jemaatnya itu kalau yang namanya doa semangat, saudara, pujian penyembahan, waduh, semangat, saudara-saudara ya. Mereka mengejar hadirat Tuhan sungguh-sungguh, mereka suka baca firman. Ya, kalau ada doa fajar mereka suka ikut, ada puasa mereka suka ikut, ada doa semalaman mereka suka ikut. Iya kan? Wah, mereka itu begitu bergairah, bersemangat secara spiritual. Nah, gimana? Ini menjadi karakteristik yang ketiga dari gereja yang sehat dan bertumbuh. Oke, sekarang yang keempat. Ciri yang keempat dari gereja yang sehat dan bertumbuh adalah struktur yang tepat guna, functional structures. Nah, ini lebih kepada sisi organisasi ya, karena memang kita bicara gereja ini ada dua wujud dari gereja dalam satu paket, yaitu gereja sebagai organisme dan gereja sebagai organisasi. Organisme yang ada di dalam organisasi, organisme yang ditata, diatur dalam organisasi, atau organisme yang tersistem dalam organisasi. Nah, harus ada struktur yang tepat guna, right man on the right place. Nah, ini kembali kepada sebetulnya adalah satu, kepemimpinan yang memberdayakan. Dua, apakah pelayanan berorientasi pada karunia? Kalau satu dan dua, karakteristik satu dan dua tidak berfungsi, maka saya yakin poin karakteristik yang keempat itu tidak akan berjalan. Betul? Karena yang menentukan karakteristik yang keempat adalah kalau karakteristik satu dan karakteristik duanya jalan. Ya. Struktur yang tepat guna ini penting. Ya. Tetapi struktur itu harus lebih ditekankan kepada fungsi, bukan position. Saya ulangi, kepada fungsi, bukan position.
Nah, mari kita lihat di gereja kita, apakah ada struktur yang tepat guna. Struktur yang tepat guna itu apa sih? Yaitu ketika semua jemaat diberdayakan sesuai dengan karunia-nya, talent-nya, ya, dan ditaruh di tempat yang tepat. Oke, itu karakteristik yang keempat. Nah, sekarang karakteristik yang kelima. Karakteristik yang kelima adalah ibadah yang inspiratif, inspiring worship service. Ya, gimana dengan ibadah kita? Apakah ibadah kita tuh menyenangkan, menyegarkan, menggairahkan? Ya, orang ketika datang beribadah, wah, orang rasakan sesuatu yang different. Maksudnya different tuh bukan tata lampunya bikin different, bukan musiknya yang gebiar. Saya nggak bermain itu technical things ya. Tetapi bahwa ketika orang hadir dalam ibadah itu, walaupun mungkin penampilannya sederhana, yang di panggung sederhana, tetapi orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab gereja tanpa membawa orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya bilang itu bukan the real church. The real church, gereja yang sejati adalah gereja yang bisa membawa orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, worship leader tugasnya sebetulnya bukan ngajak jemaat nyanyi, tetapi bersama-sama jemaat itu berjumpa sama Tuhan dan nyembah Tuhan. Nah, apakah ibadahnya inspiratif? Orang bilang, wah, come on man, we feel the presence of God in this place. Kita rasakan hadirat Tuhan dan ada life transformation, ada kehidupan yang diubahkan, iya kan? Nah, ini adalah karakteristik yang kelima. Karakteristik yang keenam, kelompok kecil atau cell group ya, yang menjawab kebutuhan secara menyeluruh. Holistic small groups. Oke. Apakah di gereja kita ada kelompok sel? Nah, ada dua macam saudaraku di sini ya. Ada gereja yang sama sekali nggak ada kelompok sel, tapi kita bicara ada gereja yang punya kelompok sel. Nah, ada gereja dengan kelompok sel, tetapi ada gereja sel. Saya ulangi ya, ada gereja dengan kelompok sel dan ada gereja sel. Nah, ini two different things. Gereja dengan kelompok sel artinya begini, gereja yang hanya sekedar menjadikan small group atau kelompok sel itu as a program, alternatif. Ya, tetapi gereja sel adalah pusat kehidupan dan pembentukan daripada gereja itu adanya di kelompok kecil, kelompok sel itu. Ya, apapun namanya, masing-masing punya nama beda-beda ya. Di tempat saya ada dua model kelompok kecilnya, yaitu ada komit itu komunitas pemuritan, one on one-nya, sedangkan ada kelompok yang lebih besar, kelompok kecil yang lebih banyak orang, yaitu yang namanya care cell. Ya, jadi kelompok kecil kami ada dua bentuk, yaitu komit, komunitas pemuritan, one on one-nya, dan ada care cell-nya. Oke? Nah, ini adalah holistic small group-nya. Nah, apakah di dalam kelompok kecil ini ada pendekatan yang menyeluruh, yang menjawab kebutuhan? Pengembalaan yang real itu ada di dalam kelompok sel atau kelompok-kelompok kecil. Apa nama kelompok kecil Anda? Masing-masing punya nama, ya kan? Nah, disitulah real pastoralnya. Artinya apa? Di sini kita mesti menjawab kebutuhan daripada jemaat. Nah, kebutuhan jemaat itu kan berurusan sama apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Ya, apalagi hari-hari ini kebutuhan jiwa dan tubuh itu luar biasa sekali, saudara. Banyak orang stres, depresi, iya kan? Urusan tubuh, ekonomi bermasalah. Orang banyak yang mengalami kesulitan ekonomi, ini urusan tubuh, saudara. Nah, artinya apa? Perhatian dan pendekatan kita dalam pelayanan di kelompok kecil ini harus memperhatikan tiga aspek diri manusia yang nggak bisa dipisahkan. Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, apakah itu ada di dalam kelompok sel kita? Yang ketujuh, penginjilan yang berorientasi pada kebutuhan, need-oriented evangelism. Apa sih maksudnya penginjilan yang berorientasi pada kebutuhan? Sebetulnya ini bicara strategi dan pendekatan. Kata dasar Injil itu artinya, saudara, arti dasarnya adalah Injil itu adalah kabar baik, betul nggak? Nah, kalau kita bicara kabar baik, itu dalam pengertian yang diperluas, misalnya begini, kalau orang lapar, saudara, orang kelaparan 2-3 hari, kabar baik buat dia adalah kita datang bawa makanan buat dia, itu kabar baik buat dia. Kalau kita datang ngomong, cerewetin dia, itu bukan kabar baik, itu kabar buruk, walaupun yang Anda ngomong baik. Paham ya? Kabar baik buat orang buta huruf nggak bisa baca tulis apa? Yaitu Anda bilang begini, hey, saya mau buat Anda bisa baca tulis. Nah, itu good news buat dia. Artinya apa? Ciri karakteristik yang ketujuh dari gereja yang sehat dan bertumbuh adalah
lagi-lagi pendekatannya holistik. Kita bicara penginjilan, pelayanan itu menjawab 3 aspek kebutuhan daripada diri manusia, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Nah, apakah pendekatan kita seperti ini? Yang ke-8, hubungan yang penuh kasih, loving relationship. Ya, apakah di dalam gereja kita ada budaya ini, budaya saling mengasihi yang luar biasa, saling mengasihi, saling menghormati, saling menasihati, saling membangun, saling menganggap yang lain lebih utama dari diri kita sendiri, nggak ada gosip dan fitnah, ya kan? Nah, apakah ini ada, saudara-saudara? Nah, ini ada 8 karakteristik dari gereja yang sehat dan bertumbuh menurut versi Christian Schwartz Natural Church Development. Nah, saya tambahkan tadi 1, yaitu di karakteristik 2, yaitu bahwa penting sekali untuk jemaat itu diarahkan untuk menemukan calling-nya, panggilannya masing-masing. Panggilan di salah satu 7 spheres, dari spheres A, B, C, D, E, F, G. Dia harus jelas, dia harus menemukan panggilannya, ya kan? Lalu, saudara, saya lihat ada yang kurang dari 8 ini, saudara. Ya, yang kurang salah satunya lagi adalah, kalau menurut saya nih, dalam pandangan saya, gereja yang sehat dan bertumbuh itu ukurannya adalah apakah keluarga-keluarga jemaat, mulai dari keluarga pendeta, gembala itu, pernikahan dan keluarganya sehat dan baik atau tidak. Nah, bagi saya it's important, karena bagi saya begini, the first church, gereja yang pertama buat saya adalah keluarga saya, itu gereja yang paling pertama. My second church, barulah kita bicara tentang gereja organisasi kita. Ya, kita mungkin bisa berbeda pendapat di sini, tetapi bagi saya itu jelas, karena Tuhan membangun duluan pernikahan, bukan Tuhan membangun duluan gereja organisasi, tetapi gereja organisme, yaitu keluarga. Ini yang Tuhan bangun. Jadi sebetulnya ukuran, menurut saya nih, ukuran gereja yang sehat dan bertumbuh harus dilihat dari kehidupan pernikahan, keluarga, daripada pertama gembala, para pelayan, bagaimana, sehat nggak, ya kan? Tapi ada hal penting lagi, saudara-saudara, hal penting lagi. Saya membaca bukunya Sosero, itu menarik banget. Dia mengungkapkan bahwa ternyata, saudara, Sosero ini sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendeta, sebagai gembala di satu gereja, dia sangat menderita secara emosional. Dia stressful secara emosional. Dia itu mengalami burnout spirit, namanya kejenuhan, kekeringan, ya kan? Emosi yang kering sekali, yang itu yang dia alami, saudara. Dan itu berdampak negatif. Kelihatannya dia kerja keras, kelihatannya dia membuat gereja bertumbuh, tetapi dia sendiri dan pernikahannya menjadi bermasalah. Kenapa? Karena ternyata fokus dia adalah memberhasilkan gereja, tetapi dia mengalahkan pernikahan dan keluarganya. Secara emosi dia mengalami keretakan, kehancuran, kekeringan, kerusakan secara jiwa. Nah, artinya apa? Menurut saya nih, ciri gereja yang sehat dan bertumbuh harus memastikan pendetanya, gembalanya sehat enggak secara emosional. Kalau gembala, pendetanya tidak sehat secara emosional, maka saya beritahu sebetulnya gerejanya tidak sehat. Tapi mari kita lihat fakta. Tadi saya mulai dengan pernyataan ini. Ukuran gereja yang bertumbuh bagi banyak orang adalah ketika jumlah jemaat dan kehadirannya ribuan, itulah gereja yang hebat. Walaupun pendetanya ngomong nggak jelas, tetap didengar, saudara-saudara ya. Wah, pendeta itu lebih diagung-agungkan, lebih ditinggikan, lebih dihormati dibanding pendeta-pendeta dari gereja-gereja sederhana yang mungkin gerejanya sehat dan bertumbuh, tetapi jumlahnya itu tidak ribuan. Nah, tetapi mari kita lihat fakta. Fakta beberapa tahun belakangan ini, kita lihat fakta. Di Amerika khususnya, berapa banyak sih pendeta-pendeta mega church yang jemaatnya 5.000, 7.000, 15.000. Satu, bunuh diri. Aha, Anda tanya why, kenapa? Yang kedua, terlibat skandal seks. Yang ketiga, salah satu Bill Hybels misalnya, dia Bill Hybels ngakui begini, terus terang saya ini adalah pendeta gembala yang sangat tidak sehat. Saya membuktikan pekerjaan saya dengan luar biasa dan berhasil gereja saya, tapi terus terang saya terbakar habis, kata Bill Hybels. Kenapa?
Saya punya sisi gelap dalam kehidupan masa kecil saya, di mana ayah saya selalu berkata begini, kamu belum yang terbaik. Kamu belum yang terbaik. Coba lagi, lakukan lagi. Ternyata itu menjadi sisi gelap dalam hidupnya yang membentuk jiwanya, sehingga ini membentuk motivasinya, sehingga ketika dia melayani sebagai gembala, dia selalu menganggap apa yang dia lakukan itu belum baik, dan dia harus kejar lagi, sampai dia terbakar habis. Emosinya capek, melelahkan. Nah, saya mau beritahu, ciri gereja yang sehat dan bertumbuh adalah memastikan salah satunya para pelayannya sehat secara emosional.